Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami Diana Diniari, mahasiswi Semba 38, Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada. Kali ini kami akan mempresentasikan tesis kami yang berjudul Analisis Portofolio Bisnis pada Kokapura Avia dengan menggunakan GA atau McKinsey Matrix. Dengan dosen pembimbing kami, Profesor Amin Wibowo, MBA, PhD. Dengan daftar isi sebagai berikut. 1. Pendahuluan. 2. Landasan teori. 3. Metode penelitian. 4. Hasil penelitian dan pembahasan. 5. Simpulan dan saran. Latar belakang. Pada gambar berikut tampak bahwa Asia Pasifik mengalami peningkatan paling kuat pada tahun 2023, yaitu mencapai 2,8 miliar atau 85,3%. Indonesia sendiri mengalami peningkatan setelah adanya COVID-19, di mana penerbangan internasional mencapai 86,7% dan penerbangan domestik mencapai 81,2%. Pada tahun 2023, Yogyakarta International Airport mencatat kenaikan sebesar 147% dari tahun sebelumnya. Hal tersebut merupakan sinyal positif, terutama bagi para mitra usaha di Bandara Internasional Yogyakarta Airport. Salah satunya adalah Kokapura Avia. Kokapura Avia adalah koperasi karyawan Angkasa Pura I yang terutama berdomisili di Yogyakarta, di mana menangani dua bandara, yaitu Yogyakarta International Airport dan Bandara Adi Sucipto. Untuk kali ini penulis akan memfokuskan kepada Bandara Internasional Yogyakarta, di mana Kokapura Avia memiliki mimpi untuk menjadi one-stop shopping center bagi stakeholder di Bandara Internasional Yogyakarta. Perumusan masalah yaitu strategi diversifikasi dengan harapan menjadi one-stop shopping center untuk para stakeholder di YIA, dan juga mencapai penciptaan nilai perusahaan dengan tujuan tetap untuk mensejahterakan anggota. Kokapura Avia sendiri memiliki 4 jenis unit usaha, yaitu yang pertama adalah simpan pinjam, kedua adalah ground handling, ketiga retail dan non-aero, dan keempat adalah pengadaan barang dan jasa. Dari segi finansial, terjadi ketimpangan cukup jauh unit usaha retail dan non-aero dengan unit usaha lainnya. Yang kedua, korporasi harus mempertimbangkan alokasi sumber daya dengan teliti karena perbedaan kondisi dan kebutuhan finansial setiap unit usahanya. Yang ketiga yaitu adalah alokasi finansial yang tepat akan membantu unit usaha memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan pesaingnya. Pertanyaan, tujuan, dan manfaat. Untuk pertanyaan, yang pertama, apa posisi dari masing-masing unit bisnis pada portofolio bisnis Kokapura Avia? Yang kedua, apa prioritas investasi dan alokasi sumber daya terhadap setiap unit usaha bisnis di Kokapura Avia? Yang ketiga, apa usulan strategi yang tepat untuk setiap posisi unit bisnis yang ada di Kokapura Avia? Untuk tujuan, yaitu yang pertama, menggambarkan posisi dari masing-masing bisnis Kokapura Avia berdasarkan daya tarik industri dan kekuatan bisnis dalam matriks 9 sel. Yang kedua, mendeskripsikan prioritas investasi dan alokasi sumber daya terhadap setiap unit usahanya. Yang ketiga, menentukan usulan strategi yang tepat untuk setiap posisi unit bisnis yang ada pada matriks. Untuk manfaat sendiri bagi peneliti merupakan salah satu referensi ilmu untuk menautkan antara pengetahuan di perkuliahan dengan strategi aktual khususnya bisnis di kebandarudaraan. Yang kedua, bagi perusahaan sendiri diharapkan dapat memberi masukan terkait evaluasi analisis portofolio bisnis dan dapat menjadi alat dalam pengambilan keputusan. Landasan teori yang digunakan adalah strategi diversifikasi. Menurut Hicks dan Majluf, sifat diversifikasi bisa terkait atau tidak terkait. Menurut Thomson,
diversifikasi melibatkan 3 aspek berbeda, yaitu memilih dan memutuskan cara masuk industri baru, mengejar peluang, meningkatkan kinerja gabungan. Sedangkan menurut Wibowo, diversifikasi dilakukan sebagai upaya perusahaan untuk mencapai penciptaan nilai dan bisnis baru yang harus menawarkan potensi bagi bisnis yang sudah ada. Sedangkan teknik analisis portofolio bisnis menurut Thompson et al. 2022 yaitu dengan penggunaan matriks GA McKinsey sebagai berikut. Yang pertama, mengevaluasi daya tarik industri, dilanjutkan dengan evaluasi kekuatan kompetitif unit bisnis, lalu memberi peringkat prospek kinerja bisnis dan menentukan alokasi sumber daya. Dilanjutkan dengan menyusun strategi baru untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Tampak dalam presentasi adalah GA McKinsey Matrix. Di situ terdapat 3 jenis usaha, yaitu yang diwakilkan oleh bisnis A, B, dan C, di mana besar lingkaran dari gambar tersebut merupakan proyeksi dari besarnya revenue masing-masing unit usaha. Dan di situ pula juga terdapat strategi di mana unit bisnis itu berada pada kuadran 1, 2, 3, atau 4, 5, hingga ke-6. Metode penelitian. Untuk desain penelitian, penulis menggunakan kualitatif eksploratif dengan dukungan kuantitatif deskriptif. Untuk metode pengumpulan data, jenis data yaitu ada data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data sendiri yaitu dilakukan dengan cara focus group discussion atau FGD pada narasumber internal, yaitu manajemen Kokapura Avia yang sejumlah 8 orang. Dilanjutkan dengan ID pada narasumber eksternal, yaitu stakeholder Kokapura Avia dan kompetitor sejumlah 5 orang. Instrumen penelitian sendiri, instrumen utama substansial dalam FGD dan juga instrumen penunjang operasionalnya yaitu berupa online meeting platform. Metode analisis data diawali dengan mengevaluasi daya tarik industri. Dilanjutkan dengan mengevaluasi kekuatan kompetitif unit bisnis. Selanjutnya adalah menentukan nilai kompetitif dari kesesuaian strategis di perusahaan yang terdiversifikasi. Yang keempat yaitu memeriksa kesesuaian sumber daya yang efektif. Kelima, memberi peringkat pada unit bisnis dan membuat prioritas alokasi sumber daya. Yang terakhir adalah merancang langkah strategis baru untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Hasil penelitian dan pembahasan. Setelah dilakukan FGD dan ID oleh peneliti, ditemukan bobot daya tarik industri dan bobot kekuatan bersaing bisnis sebagai berikut. Penilaian unit usaha ground handling dengan justifikasi sebagai berikut. Ia merupakan salah satu bandara besar di Indonesia dengan kapasitas penumpang sebanyak 20 juta penumpang per tahunnya. Dengan realisasi tahun 2023 sebesar 4,3 juta penumpang atau seperempat dari kapasitas penumpang Bandara Internasional Yogyakarta. Tren penerbangan di YIA mengalami peningkatan. Di tahun 2023, penerbangan meningkat hingga 46% dari tahun sebelumnya dan menargetkan kenaikan 3% di tahun 2024. Tercatat 3 pesaing ground handling di YIA, yaitu PT Gapura Angkasa, PT Jasa Angkasa Semesta, dan PT Natra. Untuk itu didapatkan nilai tertimbang untuk daya tarik industri ground handling sebesar 6,6. Kokapura Avia memegang 5 maskapai penerbangan domestik rutin, yaitu Lion Air, Batik Air, Super Airjet, Transnusa, dan Sriwijaya Group. Dengan total pelanggan sebesar 61%. Margin keuntungan sendiri sebesar 5%. Rata-rata net profit margin industri sejenis sebesar 18% di tahun 2023 yang dilansir oleh Airports Council International di tahun 2024. Kokapura sendiri tercatat memberikan banyak bonus layanan full handling
untuk pelanggan royalnya. Dan menurut manajemen, sumber daya manusia yang prima merupakan kunci sukses dari ground handling Kokapura Avia. Pada kekuatan kompetitif bisnis didapatkan nilai tertimbang sebesar 7,65. Penilaian unit usaha retail dan non-aero. Tampak juga penerbangan kargo meningkat. Terdapat banyak perusahaan Korea Selatan yang melakukan kegiatan ekspor, yaitu ekspor wig atau rambut palsu dan glove dari YIA. Hal ini selaras dengan peningkatan kargo di Indonesia. Nilai daya tarik industri dengan justifikasi yaitu kenaikan penumpang berdampak pada kenaikan pengunjung lainnya seperti rombongan pengantar, mobil yang lalu lalang, dan masyarakat umum. YIA sendiri menargetkan pengunjung umum untuk berkunjung ke bandara selain penumpang yang akan terbang melalui maskapai. YIA sendiri juga menghadirkan karakter ikonik intellectual property atau IP yang merupakan IP lokal pertama di Indonesia dengan nama Haidudu. Untuk nilai kekuatan bisnis, justifikasinya adalah Kokapura Avia merupakan pengelola VIP service, food and beverage, Grab, dan sewa kendaraan. Sehingga unit retail ini merupakan heterogen. Sehingga unit usaha ini memang memiliki kegiatan usaha yang beragam. Pengelolaan VIP service juga merupakan pengelolaan VIP service merupakan pengelolaan arus parkir VIP yang dikelola hanya oleh Kokapura Avia dengan margin bahkan di atas sekitar 60%. Untuk kegiatan usaha food and beverage, Kokapura Avia sendiri berfokus pada makanan murah, kantin untuk pegawai, dan pujasera. Untuk itu didapatkan nilai tertimbang bagi daya tarik industri retail dan non-aero sebesar 7,70. Sedangkan untuk kekuatan kompetitif bisnis didapatkan nilai tertimbang yaitu 8,35. Penilaian unit usaha pengadaan barang dan jasa. Kokapura merupakan salah satu vendor terdaftar di Padi UMKM dan bersaing dengan 100.000 UMKM terdaftar. Cap 01-PL.02/2020 yang dikeluarkan oleh PT Angkasa Pura I menyebutkan bahwa pengadaan di atas 500 juta dapat dilakukan dengan penunjukan langsung kepada penyedia BUMN dan anak perusahaan. Selanjutnya juga terdapat surat edaran PT Angkasa Pura I dengan nomor EDDK 11-KU.04-2022 yang menyebutkan pembayaran dilaksanakan 4 bulan berikutnya, di mana hal tersebut merupakan hambatan terbesar bagi unit usaha ini. Sedangkan untuk kekuatan bisnis, pekerjaan rutin di YIA yang dikelola adalah pekerjaan penyewaan internet corner, penyewaan golf car, dan pemeliharaan fasilitas elektronika bandara. Selain itu, Kokapura Avia juga memiliki KBLI yang terdaftar sebanyak 46 item pekerjaan, ditambah 2 item pekerjaan kegiatan usaha dengan perizinan berusaha berbasis resiko. Untuk itu didapatkan nilai tertimbang untuk daya tarik industri sebesar 4,85 dan nilai tertimbang untuk kekuatan kompetitif bisnis sebesar 5,10. Penilaian unit usaha simpan pinjam. Unit usaha ini memiliki 158 anggota aktif dan 184 anggota luar biasa, di mana anggota aktif adalah karyawan organik PT Angkasa Pura I, khususnya Bandara Internasional Yogyakarta dan Bandara Adi Sucipto. Sedangkan anggota luar biasa adalah karyawan PT Angkasa Pura I YIA dan JOG yang setelah bermutasi ke cabang lain. Kompetitor utama dari unit usaha ini adalah perbankan. Suku bunga pinjaman Kokapura Avia sebesar 15% per tahunnya. Sedangkan suku bunga pinjaman rata-rata sebesar 10,07% per tahun, sesuai yang dilansir oleh Keuangan di tahun 2024. Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri berada di peringkat ke-9 provinsi dengan rasio kredit macet terbesar per Desember 2023.
analisis portofolio dengan GE McKinsey Matrix, dan berdasarkan nilai keuangan bisnis 2 tahun terakhir. Berikut adalah tabel analisis portofolio dengan GE McKinsey. Berikut adalah analisis berdasarkan nilai keuangan bisnis 2 tahun terakhir, yaitu terkait dengan distribusi penjualan, proporsi laba bersih, distribusi aset, dan ROE. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, posisi unit bisnis Coca Pura Avia dalam matriks GE McKinsey. Unit usaha retail dan non-aero berada di posisi yang tinggi dan kuat, industri yang menarik dan kekuatan kompetitif yang tinggi. Ground handling memiliki kekuatan kompetitif yang kuat dengan daya tarik industri sedang. Pengadaan dan Simpin menunjukkan daya tarik industri dan kekuatan kompetitif yang sedang. Kedua, evaluasi kontribusi setiap unit bisnis terhadap total pendapatan korporasi untuk penetapan prioritas investasi menunjukkan ground handling sebagai kontributor terbesar. Kontributor kedua adalah unit usaha retail dan non-aero dengan penerimaan cash terbanyak. Kontributor ketiga adalah pengadaan dan dilanjutkan oleh simpan pinjam. Alokasi sumber daya dan usulan strategi yang tepat pada unit usaha menunjukkan sesuai dengan kuadran posisinya. Kuadran pertama yaitu retail dan non-aero yang berfokus pada peningkatan dan maksimisasi investasi pada teknologi. Pada kuadran kedua yaitu ground handling untuk diarahkan agar memperkuat posisinya sebagai leader ground handling company di YIA. Pada kuadran ketiga yaitu pengadaan melakukan investasi selektif khusus pada proyek dengan return on investment yang tinggi. Yang keempat yaitu simpan pinjam, meningkatkan layanan dan diversifikasi produk guna menarik basis pelanggan. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.